Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurmahlisya Kadir dengan NIM 2204045020070 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah Profesi Kependidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Arnidah SPD MSI, juga Ibu Fitriana SPD MPD. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang 12 bab atau 12 pertemuan selama kita satu semester. Tapi kita hanya akan menjelaskan tentang singkat-singkatnya atau bisa dikatakan hanya poin-poin pentingnya. Adapun pertemuan pertama yaitu pengertian, syarat-syarat dan landasan profesi kependidikan. Pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Landasan profesi kependidikan. Landasan profesi kependidikan ini terdapat 8. Yang pertama, menggunakan aktivitas intelektual. Yang kedua, menggeluti suatu bidang tubuh ilmu yang khusus, atau hanya berfokus pada satu bidang ilmu. Yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang lama. Yang keempat, memerlukan latihan jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, menjadikan karir hidup dan keanggotaan permanen. Yang keenam, menentukan standar buku sendiri. Yang ketujuh, mengutamakan layanan di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah memiliki organisasi profesi yang kuat. Selanjutnya adalah landasan profesi kependidikan. Profesi kependidikan memiliki 4 landasan utama, yaitu landasan hukum, landasan filsafat, serta landasan sosial budaya, dan yang terakhir adalah landasan psikologi. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan kedua, yaitu standar kompetensi profesi kependidikan. Kompetensi dasar pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Yang pertemuan selanjutnya yaitu pada pertemuan ketiga dengan judul Strategi Pengembangan Profesi Kependidikan. Sini yang pertama adalah strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu kependidikan. Perkembangan dan kemajuan sekolah dapat dilihat dari kinerja kepala sekolah yang profesional, serta kepala sekolah tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Adapun peran guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah itu terdapat 7. Ini yang sering kita dengar. Yang pertama sebagai informator atau sebagai orang yang memberikan informasi. Yang kedua adalah sebagai organisator atau orang yang mengatur. Yang ketiga sebagai direktur atau sebagai orang yang mengarahkan. Yang keempat sebagai motivator atau orang yang memberikan motivasi. Yang kelima sebagai inisiator atau orang yang berinisiatif. Yang keenam sebagai mediator atau orang yang menyediakan media untuk mengembangkan potensi dari seorang siswa atau sekelompok siswa. Dan yang terakhir adalah sebagai fasilitator atau orang yang menjadi fasilitas. Fasilitas tidak selamanya dalam bentuk barang, buku, dan sebagainya, tapi guru juga bisa menjadikan dirinya sebagai fasilitas untuk sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu pertemuan keempat dengan judul Rasionalitas Tantangan Profesionalitas. Definisi profesionalitas guru. Profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Istilah profesional aslinya adalah kata sifat dari kata profession atau pekerjaan yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan. Sebagai kata benda, profesional lebih berarti ke orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesi sebagai mata pencaharian. Apa saja tantangan profesionalisme guru? Di sini tantangannya, misal ketika lulusan LPTK bekerja sebagai akuntan, itu tidak bisa dikatakan profesional. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan atau imbalan adalah hal wajar ketika seorang profesional mendapatkan imbalan memadai. Seperti perbedaan antara dokter biasa dengan spesialis itu akan sangat berbeda.
karena dia akan bekerja maksimal sehingga menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Hubungan antara profesionalisme dan imbalan ini bersifat linear. Selanjutnya yaitu pertemuan kelima, jenis-jenis profesi dan petugas serta tanggung jawab dari profesi kependidikan. Yang pertama kita bahas adalah jenis-jenis profesi. Jenis profesi di sini terbagi menjadi dua. Di sini kita akan hanya membahas dalam lingkup kependidikan. Jenis-jenis profesi di sini terdapat dua. Yang pertama adalah tenaga kependidikan dan yang kedua adalah pendidik. Tenaga kependidikan itu seperti kepala satuan pendidikan, wakil atau kepala urusan, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, petugas keamanan, dalam hal ini dikatakan penjaga sekolah dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu pendidik juga memiliki 6 anggota. Yang pertama guru, dosen, konselor, pembelajar, widyasara, serta yang terakhir adalah tutor. Dan selanjutnya yaitu kan sebelumnya kita telah membahas tentang jenis-jenis profesi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga pendidik. Terdapat 6 tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik. Yang pertama, guru bertugas sebagai pengajar. Yang kedua, guru bertugas sebagai pembimbing. Yang ketiga, guru bertugas sebagai administrator kelas. Yang keempat, guru bertugas sebagai pengembang kurikulum. Yang kelima adalah guru bertugas untuk mengembangkan potensi. Serta yang terakhir adalah guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat. Dan selanjutnya itu pertemuan ke-6, etika profesi kependidikan. Definisi etika profesi kependidikan. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adat kebiasaan atau watak kesusilaan atau custom. Etika hal baik berkaitan erat dengan moral. Istilah bahasa Latin yaitu mos, atau dalam bentuk jamaknya adat istiadat, yang artinya adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan hal yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Selanjutnya adalah pertemuan ke-7, pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai dengan bidangnya. Nah, di sini kita akan bahas tentang definisi teknologi pembelajaran. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Adapun pemanfaatan teknologi pendidikan yaitu penerapan teknologi pembelajaran baru dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti yang tertera pada teks yang ini, yaitu penerapan teknologi pembelajaran baru tersebut akan membawa perubahan besar yang berpengaruh terhadap administrasi dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran, serta peranan guru dan siswa. Di sini teknologi sangat berguna bagi pendidikan karena teknologi akan mempermudah kita untuk mengakses sesuatu. Yang selanjutnya adalah pertemuan ke-9 dengan judul landasan, prinsip, teori, dan isu tentang profesi kependidikan. Yang pertama adalah landasan profesi kependidikan. Landasan pendidikan yang merupakan tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan terbagi menjadi dua, yaitu Pancasila atau 5 sila, serta yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di mana bisa disebutkan bahwa kedua landasan ini menjadi sebagian besar dari landasan mengapa suatu bidang dibentuk di negara kita. Dan selanjutnya adalah teori tentang profesi kependidikan. Sebenarnya di sini terdapat banyak sekali teori, tapi kami hanya akan memaparkan satu tentang dari pendapat para ahli tentang profesi kependidikan. Menurut Graham Cheatham G.H. Chivers, definisi profesi adalah a vocation or calling, especially one that involve some branch or advanced learning or science atau science. Sebuah panggilan atau panggilan terutama orang yang melibatkan beberapa cabang belajar atau ilmu pengetahuan, suatu pekerjaan atau panggilan yang membutuhkan pelatihan seperti dalam hukum, teknologi, dan ilmu. Jadi bisa ditangkap dari penerapan Graham ini bahwa profesi kependidikan yaitu panggilan yang membutuhkan pelatihan seperti dalam hukum, teologi, serta ilmu. Selanjutnya adalah isu terkini tentang profesi kependidikan.
Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, merespon isu penghapusan tujuan profesi guru atau TPG. Ia memastikan bahwa TPG tetap ada. Mendikbudristek pastikan tunjangan profesi guru tetap ada dan tidak akan pernah dihapus. Menurutnya, penghapusan TPG sama saja membunuh diri terhadap pendidikan nasional. Justru pemerintah saat ini sedang berupaya memangkas birokrasi dan memberikan tunjangan profesi guru. Di sini juga kita akan membahas kenapa gaji PNS dengan honorer itu berbeda, padahal biasanya guru-guru yang berprofesi sebagai guru honorer atau guru kontrak memiliki perjuangan atau usaha yang lebih besar. Ini adalah salah satu isu terkini dari profesi kependidikan. Yang selanjutnya adalah pertemuan ke-10 atau manajemen sekolah. Definisi manajemen sekolah. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi, serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun sekolah yaitu manajemen sekolah menurut buku manajemen sekolah sebenarnya merupakan aplikasi ilmu manajemen dalam bidang persekolahan. Jadi menurut James Jr. manajemen sekolah adalah proses pendayagunaan sumber-sumber manusiawi bagi penyelenggara sekolah secara efektif. Selanjutnya adalah pertemuan ke-11, supervisi pendidikan. Definisi supervisi pendidikan. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Dan kita beralih pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-12, yaitu organisasi profesi dan tenaga kependidikan. Mohon maaf sebelumnya di pertemuan pada tadi saya menjelaskan tentang pertemuan ke-7 dan langsung lompat ke pertemuan ke-9 karena pada pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Baik, kita akan membahas tentang supervisi pendidikan. Definisi dari supervisi pendidikan. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah. Seperti yang sebelum-sebelumnya tadi saya jelaskan tentang supervisi pendidikan ini. Selanjutnya kita masuk kepada pertemuan ke-12, yaitu organisasi profesi dan tenaga kependidikan. Definisi organisasi, profesi, dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum dan didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 yaitu bimbingan dan konseling. Pengertian dari definisi bimbingan dan konseling, bimbingan disediakan untuk bertujuan membantu setiap orang mengenal dirinya sendiri. Sedangkan konseling adalah pertemuan secara langsung kepada orang yang akan diberi bantuan untuk menyesuaikan dirinya secara efektif dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi bimbingan dan konseling atau sering sekali disingkat dengan BK ini adalah serangkaian aktivitas yang berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada konseling dengan cara tatap muka, baik itu secara individu maupun kelompok, dengan memberikan pengetahuan tambahan. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-14 tentang layanan khusus. Definisi layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan kepada peserta didik oleh lembaga kependidikan agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pada pertemuan ke-15 yaitu pendidikan non-formal. Sebenarnya kita belum sampai kepada pendidikan non-formal ini, maka dari itu kami hanya akan memberikan pemaparan tentang sedikit pemahaman kami tentang materi ini. Selanjutnya yaitu definisi pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, fleksibel, integral, dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal atau sekolah. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terdapat suara-suara sumbang karena video ini dibuat di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Terima kasih.